Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 3B. Video ini merupakan pemenuhan tugas mata kuliah keterampilan berbicara. Pada video ini, saya akan membahas mengenai buku karya Richard C. Morris, yaitu The 100-Foot Journey. Buku ini merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap almarhum Ismail Merchant, seorang produser film yang berbakat dan bersemangat di balik Merchant Euphoria Production. Nah, jadi saya mengangkat buku ini karena menurut saya ini sangat kaya akan budaya dan bukan hanya dari segi bahasa dan penyajian tokoh, penyajian cerita dan alurnya, tetapi justru ini bisa menambah hasanah kita terhadap berbagai masalah sosial, juga kekayaan kuliner dan kehidupan budaya. Buku ini mengandung 4 bagian. Pertama adalah Mumbai. Aku Hasan Haji, lahir sebagai anak kedua dari 6 bersaudara di atas restoran kakekku di Jalan Apeamsi. Itu merupakan salah satu kutipan dari bab pertama. Jadi pada bab ini seorang penulis atau Richard memang sudah mendeskripsikan latar belakang bagaimana bisa Hasan Haji itu, latar belakang keluarganya, latar belakang bisnisnya, mulai dari Bapak Haji. Bapak Haji sendiri merupakan kakek dari Hasan Haji yang merintis restoran atau usaha kuliner milik pemeran tokoh utama kita. Sejak bab pertama pula kita mendapatkan gaya bahasa yang cukup apik sehingga kita tertarik untuk terus melanjutkannya sampai akhir. Saya sangat suka pada halaman 16 ketika ia menceritakan asal-usul bisnisnya itu dibangun. Singkatnya, kehidupanku di dapur dimulai dulu sekali dengan kelaparan hebat kakekku. Dan perjalanan 3 hari di atas kereta api itu terpanggang matahari garam, mempertaruhkan nyawa ketika besi panas itu meletup-letup melintasi daratan-daratan India. Adalah awal yang tidak menjanjikan dalam perjalanan keluargaku. Kakek tidak pernah suka bicara mengenai masa-masa awal di Mumbai itu. Tapi aku tahu dari Ami, nenekku, bahwa kakekku menggelandang di jalanan selama bertahun-tahun, memperoleh penghasilan dengan mengantarkan kotak-kotak makan siang kepada para pegawai India yang bekerja untuk kerajaan Inggris. Jadi dari kutipan tersebut kita bisa paham bahwa sebelum usaha keluarga Hasan Haji didirikan, kakeknya yaitu Bapak Haji pernah bekerja sebagai pengantar kotak makan siang. Nah, Richard di sini menggunakan teknik show not tell, yaitu menunjukkan tanpa memberitahukan secara jelas, secara gamblang, secara langsung jenis pekerjaan yang ditekuni oleh kakek Hasan Haji ini. Yang menggugah di sini adalah gambaran masyarakat setiap wilayah. Kita masih berbicara tentang Mumbai. Ternyata di sana ada upacara mehendi. Kedudukan haji juga sama dengan apa yang saya dapatkan di sekitar saya ketika haji menganggap dirinya sebagai orang yang penting, orang yang harus dihormati. Dan ini entah kenapa kembali membuka mata saya bahwa ternyata kita memiliki kesamaan pandangan dengan orang-orang India tentang memandang kedudukan seseorang dari status sosialnya. Bagian kedua membahas tentang London. Nah, di sini Bapak Haji Hasan Haji dan
semua anggota keluarganya berpindah ke London karena suatu peristiwa yang menewaskan Ibu Hasan Haji ketika kebakaran terjadi, sehingga mereka memutuskan untuk pindah ke London dan mulai membangun bisnis di sana. Akan tetapi, sebuah konflik terjadi ketika mereka tinggal di rumah saudara mereka, akan tetapi kemudian merasa ada sekat, merasa seolah-olah memandang sebelah mata keluarga Hasan Haji yang datang untuk berumah di hunian mereka. Nah, ini juga mengingatkan saya pada salah satu fenomena bahwa ketika seorang saudaranya jatuh, maka rekan-rekan maupun keluarga yang lain terkadang ada yang berusaha menolak. Lalu terlepas dari sana, di London juga beberapa kali disinggung mengenai gaya hidup hedonisme, terlalu berfoya-foya, dan dari cara berpakaian juga mulai digambarkan, sehingga tanpa ke London kita juga bisa memperoleh gambaran secara jelas mengenai sisi lain kota itu yang kadang diagung-agungkan orang sebagai kota impian. Sementara di London ini juga sepertinya keluarga Hasan Haji diuji seolah-olah menggelandang karena mereka melanjutkan hidup berhari-hari di jalanan sebelum menemukan tempat yang bernama Lumiere. Nah, di Lumiere inilah usaha Hasan Haji dimulai dan bertemu dengan seseorang wanita tua bernama Madame Mallory. Madame Mallory merupakan salah satu koki perempuan yang cukup terkenal diceritakan di sini. Dia merupakan salah satu bisa dibilang musuh bebuyutan ayah Hasan Haji, karena Madame Mallory ini tertarik dengan bakat yang dimiliki oleh Hasan Haji, kemahirannya dalam memasak dan kecerdasannya dalam mengelola apapun yang diserahkan padanya. Tapi pada akhirnya Madame Mallory justru ingin mengangkat Hasan Haji menjadi koki bintang 5 sebagaimana impiannya, meski melalui proses yang kadang-kadang dibenci oleh ayah Hasan Haji. Jadi untuk sederhananya kita bisa melihat bahwa terkadang ada kekangan dari dalam lingkungan rumah kita untuk meraih sesuatu, sementara jalan untuk mencapai itu kita perlu belajar di luar rumah. Nah, di bagian terakhir, yaitu di kota Paris, setelah bertemu dengan orang-orang di Lumiere seperti bos dan beberapa pengusaha di sana, pada akhirnya Hasan Haji bisa membangun usaha di Paris. Perjalanannya sangat panjang, akan tetapi jika kita bisa menelisik keseluruhan kisah dalam novel ini, maka tendensi yang pertama kali muncul adalah kuliner. Kita bisa mengenal berbagai resep kuliner hanya dari sini. Jadi novel ini multifungsi, bisa jadi buku sastra, bisa jadi buku resep, sekaligus buku jurnal atau buku destinasi wisata, karena di sini juga ada beberapa lokasi yang disebutkan secara jelas. Jadi apa yang kemudian bisa saya katakan adalah The 100 Food Journey ini merupakan salah satu rekomendasi buku yang saya rekomendasikan bagi teman-teman. Silahkan baca, silahkan temukan, dan silahkan kaji sendiri apa yang terdapat dalam buku ini. Dan gambarannya sudah saya sebutkan,
ada banyak hal keren yang di dalam yang belum saya ungkapkan. Dan baca buku ini mengingatkan saya pada sebuah petuah bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita pergi, maka kita harus menghormati orang dan aturan yang ada di sana. Dan buku ini sudah membuktikannya melalui tokoh Hasan Haji yang dibangun oleh Richard Chemerice.